Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Marwiyah, salah seorang staf pengajar dari SMK Negeri 2 Kota Bogor yang diberi tugas untuk memberikan materi di kelas 12. Dan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah berkaitan dengan materi iman kepada hari akhir. Materi ini merupakan materi yang disajikan kepada kelas 12 di semester yang pertama atau semester kelima. Materi iman kepada hari akhir merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.25 yang menyatakan tentang mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, disampaikan pada kompetensi dasar 4.25, yakni menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan dari iman kepada hari akhir. Baiklah, saya sedikit akan menyampaikan tentang apa itu iman. Baik iman secara bahasa maupun pengertian iman secara istilah. Pengertian iman secara bahasa berarti percaya, yakin, atau membenarkan, tasdik. Sedangkan pengertian iman kepada atau iman secara istilah adalah meyakini dengan sepenuh hati, dengan ucapan lisan, kemudian dibenarkan oleh hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Atau dalam istilah lain, ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amalun bil arkan. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir artinya adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat dunia beserta isinya akan hancur, berakhir, serta manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama kehidupannya di dunia. Selanjutnya adalah mengenai macam-macam dari hari kiamat atau hari akhir. Macam hari akhir ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu. Contohnya bencana alam, gunung meletus, atau meninggal dunia. Dan ini adalah merupakan kiamat yang sifatnya kecil. Yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro yaitu hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya yang dimulai dengan tiupan pertama yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Setelah kita mengetahui tentang macam-macam dari hari akhir, maka yang kita bahas adalah berkaitan dengan tanda-tanda dari hari akhir. Ada dua tanda datangnya hari akhir. Yang pertama adalah tanda kecil, yang kedua tanda-tanda yang besar. Di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah budak perempuan melahirkan majikannya. Yang kedua adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Yang ketiga, amanah telah disia-siakan. Dan yang keempat adalah kemaksiatan merajalela. Nah, ini merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang saat ini sudah mulai kerap kali terjadi di masyarakat kita atau di lingkungan kita. Yang kedua adalah tanda-tanda besar kiamat. Yang pertama adalah matahari terbit dari arah barat. Yang kedua adalah munculnya hewan yang bisa berbicara. Yang ketiga adalah munculnya Dajjal. Dan yang keempat adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan diakhiri dengan munculnya Imam Mahdi. Dan ini pun satu hal yang pasti akan terjadi yang merupakan bagian dari tanda-tanda datangnya kiamat besar. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan peristiwa yang berkaitan dengan hari akhir atau fase-fase yang akan dialami oleh manusia pada saat hari akhir. Ada 5 fase yang akan dialami oleh manusia pada peristiwa hari akhir ini. Yang pertama adalah alam barzah atau alam kubur. Alam ini merupakan alam yang akan dialami oleh manusia setelah dia
atau seseorang ini meninggal dunia, atau yang disebut juga dengan alam kubur. Fase kedua yaitu yang disebut dengan Yaumul Ba'ts. Yaumul Ba'ts artinya adalah hari kebangkitan, di mana manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah alam ini hancur. Yang ketiga adalah fase Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, maka kemudian manusia dikumpulkan di satu padang yang disebut dengan padang mahsyar, di mana di situ manusia akan diperlihatkan bagaimana atau apa yang akan terlihat dari mereka, hasil dari apa yang mereka lakukan ketika mereka di dunia. Fase selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Ini adalah fase keempat dari kehidupan seseorang di hari akhir. Yaumul Mizan artinya adalah di mana manusia akan ditimbang amal perbuatannya, mana yang lebih berat, apakah amal perbuatan baik atau amal buruk mereka. Dan fase selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Ini adalah fase yang kelima, di mana mereka setelah diketahui tentang mana yang lebih berat amal mereka, apakah amal baik atau amal buruk, maka kemudian Allah menghisab. Allah kemudian memperhitungkan apa atau memperhitungkan dari semuanya tentang apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia sebelumnya, yang kemudian diakhiri dengan jaza. Yaumul jaza, di mana manusia nanti akan mendapatkan balasan dari Allah terhadap amal mereka ketika kehidupan di dunia ini. Apakah amal baik lebih banyak atau lebih buruk? Ketika mereka mendapatkan amal baik lebih banyak, maka mereka akan mendapatkan surganya Allah. Dan ketika mereka amal jeleknya lebih banyak, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Setelah kita mengetahui tentang materi pada kesempatan hari ini, maka kita akan bisa mengetahui apa sih cerminan sikap yang bisa dimiliki oleh seseorang yang memiliki keimanan terhadap hari akhir. Di antaranya minimal ada 5 cerminan sikap yang akan dimiliki oleh seseorang yang memiliki keimanan kepada hari akhir. Yang pertama adalah dia akan selalu berusaha menjadi lebih baik. Karena ketika seseorang berupaya untuk menjadikan dirinya lebih baik, ya, hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari yang akan datang lebih baik dari hari ini, maka dia tergolong orang yang beruntung. Yang kedua adalah sikap di mana dia tidak silau pada gemerlapnya dunia, karena dunia adalah kehidupan yang sifatnya fana, sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi, sehingga dia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhiratnya. Yang ketiga adalah tidak iri atas nikmat orang lain, karena yakin bahwa apapun yang ditakdirkan Allah pada kita itu adalah takdir terbaik bagi kita. Yakin baik menurut ukuran Allah akan baik untuk kita. Tapi ketika baik menurut ukuran manusia, belum tentu itu baik untuk kita. Yang keempat adalah bersikap rendah hati. Selalu berpikir bahwa saya ini adalah manusia biasa yang tentunya sama seperti yang lainnya, yang tidak akan mungkin bisa sempurna. Apapun kelebihan yang kita miliki, pasti ada kekurangannya. Sehingga kita selalu berupaya untuk memiliki sikap rendah hati. Dan yang terakhir adalah menghindari sifat cinta dunia dan harta yang berlebihan. Ya, karena kalau orang sudah mencintai harta dan dunia secara berlebihan, maka dia akan lupa dengan akhiratnya. Padahal dunia adalah kesenangan yang sementara, sementara akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa memiliki manfaat dan hikmah yang besar bagi kita, baik dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.